Inti, kembali lagi di Inti Talk. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai inovasi internet 100 Mbps seharga 100.000 oleh Komdigi. Pak, saat ini kan Komdigi berencana untuk melelang frekuensi 1,4 GHz ya Pak, untuk layanan Broadway Wireless Access atau BWA. Untuk kecepatan 100 Mbps dengan harga 100.000 sampai 150.000. Nah, bagaimana sih Pak pandangan asosiasi mengenai rencana pemerintah dalam melelang frekuensi tersebut? Iya, kalau kita berpandangan, saya udah mempelajari juga sih mengenai 1,4. Sebenarnya ini juga tidak akan bertabrakan juga dengan yang udah ada sekarang. Karena kan nature-nya ini adalah wireless ya. Justru akan melengkapi sebenarnya layanan yang ada sekarang. Kita sama-sama tahu ketika memang operator gerak kabel itu banyak kesulitan, izin, community issue, waktu, biaya dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya dengan dibukanya 1,4 ini menjadi suatu hal yang bagus juga ke depannya, dalam artian ketika memang pemanfaatannya sesuai dengan yang ada. Dalam artian, karena gini, kalau kita pengen, tadi kan saya bilang di sesi-sesi sebelumnya bahwa memang kita pengen Indonesia lebih maju lagi ke depannya, karena memang ada beberapa data survei di luar ketika industri suatu negara punya kecepatan internet yang bagus, infrastruktur digital yang bagus, itu akan berdampak sekitar 0,7 sampai 1,3% dari GDP yang ada. Dan tentunya kita kan masih saat ini masih di peringkat masih 25 mega per ya, masih di bawah beberapa negara di ASEAN bahkan ya cepat internetnya. Dan saya harap dengan program ini sebenarnya tadi bisa membantu meningkatkan kualitas layanan internet Indonesia biar lebih baik lagi. Apalagi harganya menurut saya sih affordable. Ya balik lagi tadi, yang diuntungkan di sini kan masyarakat ujungnya. Kalau memang kita mengambil angle dari masyarakat kepada publik ya memang sebenarnya ya harga paling bagus, pengennya harga kaki di bawah, kalau bilang 5, begitu ya? Betul Pak. Memang itu nggak sepenuhnya benar kalau di sisi pengusaha, tapi kalau kita dari angle masyarakat ya itu nggak salah juga. Ya kita harapin gini aja, kita berharap 1,4 ini dapat dipergunakan dengan semestinya, sehingga tadi minimal akan menjangkau wilayah-wilayah yang memang sulit dijangkau oleh kabel fiber optik atau belum ada provider yang ada. Karena gini juga, karena saat ini penetrasi broadband ini yang internet rumahan ya, itu baru di bawah 15% Indonesia. Dari sekitar mungkin, saya lupa, mungkin 90-80 juta lebih warga ya, bukan individu ya. Itu baru di bawah 15%. Paling hanya 10-12 juta. Saya belum punya angka pastinya, tapi perkiraan kita sekitar 10 juta. Jadi di bawah 15%. Tandanya bagaimana kita mau menjadi negara maju ketika masyarakat kita masih menggunakan internet yang kualitasnya so-so atau yang kurang baik lah ya. Kita berharap ini satu breakthrough juga mungkin ke depannya ya. Tidak bisa disalahkan juga ketika pemerintah juga akhirnya mencari-cari cara bagaimana memajukan kualitas jaringan yang ada di Indonesia ya. Tadi saya rasa ya begitu ini bisa berlanjut dengan baik, masyarakat secara opsi yang baik, kita harapkan kecepatan bisa lebih baik, mungkin efek cek ke ekonomi digital, ke pendidikan, dan kita harap tadi ada peningkatan signifikan, ada peningkatan juga di sektor pendapatan peningkatan ekonomi negara ya. Jadi kalau misalnya program ini berjalan bisa memeratakan akses internet ke seluruh Indonesia gitu. Ya kita harapkan membantu ya, karena kan tadi kalau pakai kabel, memang kabel lebih bagus ya, tapi ada beberapa faktor, plus minus semuanya. Dianggap kita juga mempercepat dan memberi opsi yang lebih baik ke masyarakat. Nah, kalau misalnya dari asosiasi sendiri, apakah ikut andil gitu Pak berkolaborasi dalam menyukseskan program yang dibangun oleh Komdigi itu Pak? Ya sebenarnya kalau dibilang, kita sebenarnya bilang mensukseskan pasti, tapi kita juga ya membalance lah ya, memberi masukan, ikut andil memberi masukan. Dalam artian ketika program itu baik atau buruk, saya nggak bilang buruk ya, mungkin program itu seperti apa, kita harus memberi masukan dan proaktif lah. Ya kita harus memberi masukan bahwa ini seperti apa yang baiknya, karena ya kita bagaimanapun kita kan praktisi di industri, kita harus memberi masukan ke regulator lah, ini Komdigi. Oke, jadi Abdi siap ya Pak berkontribusi dan memastikan bahwa rencana ini bisa berjalan dengan optimal. Ya dan semestinya pasti. Kalau misalnya dalam merealisasikan rencana internet murah yang diinisiasi oleh Komdigi tadi Pak, menurut pandangan asosiasi sendiri apakah akan terdapat pro dan kontra gitu Pak dalam menyukseskan program? Pasti akan jadi pro kontra. Saya bilang tadi kalau dari sisi pengusaha mungkin gini, pengusaha ISP yang memang tidak punya kemampuan untuk menjual 100.000 mega itu pasti akan kontra ya, pastinya seperti itu. Di lain sisi masyarakat seneng kan ya, karena ada opsi yang lebih menarik nih. Jangan harga 1.000 bisa dapat 100 mega, tadinya mungkin 100.000 cuma dapat berapa, 10 mega, 20 mega. Ya pasti seneng lah ya, logikanya seperti itu. Ini akan ada pro kontra dari masyarakat dan para provider. Tapi yang setahu saya juga nanti mungkin provider yang akan terpilih juga melakukan kolaborasi, seperti saya bilang tadi kan.
harus berkolaborasi dengan para ISP lokal ini juga. Jadi sebenarnya kuenya tuh besar sekali. Jadi ketika memang frekuensi lelang itu sudah dapat, si satu operator yang mungkin siapa nanti yang mendapatkannya, menurut saya mereka harus berkolaborasi dengan para ISP lokal yang ada, sehingga juga terjadi mutualisme yang baik ya. Jadi nggak ada yang merasa ditinggalkan juga dengan yang lain. Semuanya tetap kebagian porsinya sih, seperti itu. Oke, jadi bisa berkolaborasi gitu ya Pak dengan ISP untuk agar programnya bisa berjalan dengan baik. Maksimal gitu. juga sebenarnya. Oke sahabat Inti, tadi kita sudah membahas mengenai inovasi internet murah 100 Mbps seharga 100.000 oleh Komdigi. Pada episode selanjutnya kita akan membahas peluang bisnis dan investasi pada industri internet di Indonesia. Jadi nantikan episode selanjutnya.